1. Perkenalkan, saya Maridawati SPD, peserta Diklat Calon Kepala Sekolah Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara tahun 2021. Saya akan memaparkan rencana proyek kepemimpinan dan kajian manajerial di Sekolah Magang 1 dan kajian manajerial dan peningkatan kompetensi di Sekolah Magang 2. SD Negeri 1 Baktia Barat berdiri pada tahun 1920 dengan visi terwujudnya generasi luhur budi, unggul prestasi dan terampil berinovasi yang dilandasi IMTAK yang bertujuan dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minat sehingga memiliki sikap dasar pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Adalah menyangkut dengan media pembelajaran yang digunakan guru selama ini. Melihat kondisi kita sekarang yang masih dengan hanya bertumpu pada buku dan di dalam kelas saja. Dengan demikian dapat kita laksanakan dengan media-media yang lain. Salah satunya bisa di lingkungan sekolah ataupun belajar alam takambang. Assalamualaikum. Untuk saya sebagai calon kepala sekolah tahun 2021 dalam meningkatkan AKPK saya tentang supervisi, jadi mohon bimbingan ataupun arahan ibu yang menjurus ke supervisi. Tapi intinya saya ingin belajar lebih tentang supervisi. Nah, saya dari SPD sebagai kepala sekolah. Jadi tujuan ibu kemarin untuk belajar lagi ya, belajar bagaimana cara seorang kepala sekolah itu bersupervisi. Ya. Terlebih dahulu sebagai kepala sekolah kita menyiapkan format supervisinya. Kemudian ada komponen-komponennya yang harus dicantumkan juga, istilahnya apa yang akan disupervisi. Misalnya apa proses PBN-nya, remedialnya dan sebagainya. Jadi terlebih dahulu kita siapkan instrumennya, kemudian jadwalnya kita kasih tahu juga kepada guru. Jangan nanti pada saat kita mau mensupervisi guru kita kaget. Ini kepala sekolahnya tidak kasih jadwal. Bu alami ketika melaksanakan supervisi. Kendalanya biasanya kita kan udah bagi jadwal gitu ya, udah bagi jadwalnya. Oh hari Senin ini guru kelas 6 misalnya, dan selanjutnya lah. Ternyata pada saat kita sudah membagi jadwalnya, pada saat itu guru tersebut berhalangan. Ya namanya juga kita manusia, kadang kita punya anak, punya suami gitu kan, ada yang bapak-bapak punya istri. Jadi berhalangannya mungkin kendalanya ada yang sakit, anaknya sakit atau istrinya sakit atau suaminya sakit, atau juga ada orang meninggal. Nah itu hambatannya. Cuman kan bisa digantikan pada hal yang lain. Kemudian Bu, bagaimana supervisi yang baik itu kita laksanakan? Tadi kemudian pelaksanaan, ya udah berarti kita tampil di dalam kelas ya, paling kurang kita duduk di belakang siswa, kita supervisi lah guru itu bagaimana PBN-nya, begitu juga administrasinya. Kemudian tindak lanjut kita kepada guru tersebut bagaimana supervisi. Oke Bu, kemudian teknik-teknik apa saja yang Ibu lakukan dalam melaksanakan supervisi akademik pada guru? Sudah tentu pengaruhnya kepada perilaku. Kemudian kita kepala sekolah juga harus lebih dominan, diantaranya pendekatan secara tidak langsung atau non direktif, kemudian kolaboratif, saintifik, artistik, kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual juga kunjungan antar kelas. Kapan kira-kira supervisi itu Ibu laksanakan? Supervisi itu kita lakukan idealnya dilaksanakan 2 kali dalam 1 semester. Jadi kita tahu kan ada ujian semesternya gitu. Jadi kita tahu, oh ibu ini sudah disupervisi, berarti dari semester 1 seperti ini, semester keduanya berarti ada peningkatan setelah kita supervisi. Itu Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mungkin untuk peningkatan masalah kompetensi sebagai calon kepala sekolah. Yang pertama, mengapa supervisi perlu kita laksanakan Bu? Tujuannya itu untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembentukan karakter,
sehingga dapat meningkatkan kualitas PBM serta bisa mencapai tujuan Sisdiknas. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua Bu, mengapa supervisi itu harus kita laksanakan? Ya, sudah pasti seorang kepala sekolah dia harus melaksanakan supervisi supaya dia tahu sejauh mana sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan inovasi pembelajaran serta meningkatnya rasa ingin tahu peserta didik. Dengan menggunakan lingkungan sekolah menambah pengalaman yang nyata bagi anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pemanfaatan lingkungan sekolah, kami lebih bersemangat dalam pembelajaran. Demikianlah unjuk kerja rencana proyek kepemimpinan di Sekolah Magang 1 dan peningkatan kompetensi di Sekolah Magang 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.